Selamat pagi, perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya Aditya Samasta dan Roza Azhara akan mempresentasikan tentang struktur dan organisasi tubuh hewan. Macam-macam jaringan pada hewan. Ada 3 lapisan lembaga yang merupakan bakal dari pembentukan jaringan atau organ-organ dewasa, yaitu yang pertama lapisan lembaga ektoderm. Lapisan ini menurunkan antara lain kulit dan sistem syaraf. Kedua, lapisan lembaga mesoderm, antara lain membentuk otot, rangka, organ ekskretori, jantung dengan pembuluh darahnya, serta organ-organ genitalia. Dan yang terakhir, lapisan lembaga endoderm. Lapisan ini terutama akan menjadi saluran pencernaan dengan kelenjar pencernaannya, paru-paru, dan kantung semih. Jaringan hewan terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama jaringan epitel, 2 jaringan ikat, 3 jaringan otot, dan 4 jaringan syaraf. 1. Jaringan epitel. Ciri jaringan ini adalah sel-selnya tersusun sangat rapat, sedikit substansi interseluler, dan selalu berbatasan dengan rongga tubuh atau menutupi permukaan tubuh. Fungsi utama jaringan epitel: A. Proteksi, yaitu melapisi dan melindungi permukaan. B. Absorpsi atau fungsi penyerapan. C. Sekresi atau fungsi pengeluaran cairan atau sekret. D. Sensoris atau fungsi penerimaan rangsang. Dan E. Kontraktil atau fungsi kontraksi. Macam-macam jaringan epitel, yaitu kolumnar atau silindris, bersilia, berlapis semu, yang berfungsi untuk menggerakkan partikel yang ada di atasnya. Letaknya adalah pada rongga hidung. Kemudian ada squamosa berlapis-lapis atau epitel pipih berlapis, yang berfungsi untuk proteksi pada permukaan yang mudah terkikis. Letaknya salah satunya ada di tenggorokan atau saluran pencernaan. Kemudian ada epitel kuboidal sederhana atau epitel kubus selapis, yang berfungsi sebagai pelindung, sekretori, dan absorpsi, yang letaknya ada pada salah satunya ada pada tubula ginjal. Kemudian ada squamosa sederhana atau epitel pipih selapis, yang berfungsi sebagai pertukaran zat dalam proses difusi, osmosis, filtrasi, dan ekskresi. Letaknya ada pada alveoli paru-paru. Kemudian ada kolumnar berlapis atau epitel silindris berlapis, yang berfungsi untuk pelindungan dan sekresi. Terletak salah satunya ada pada uretra. Kemudian ada kolumner sederhana atau silindris lapis, berfungsi untuk sekresi dan penyerapan. Letaknya ada pada usus halus. Epitel kubus berlapis, berfungsi yang pertama adalah untuk proteksi, absorpsi, dan sekresi. Kemudian yang kedua untuk memproteksi pada permukaan yang mudah terkikis pula. Letaknya ada bagian mulut dan kelenjar keringat. Yang kedua jaringan ikat. Jaringan ikat adalah jaringan yang berfungsi untuk mengikat jaringan lain dan menyokong fungsi organ-organ tertentu. Macam-macam jaringan ikat yaitu A. Jaringan ikat kendur atau longgar, selain mempunyai banyak macam elemen seluler, juga mengandung serabut-serabut kolagen, retikular, dan elastis. B. Jaringan ikat padat atau kencang, terutama dibangun oleh serabut kolagen dan fibroblas. 3. Jaringan lemak atau adiposum, dibangun oleh sel-sel lemak sebagai cadangan makanan. D. Jaringan rawan, sel-selnya disebut kondrosit, yang mudah disebut kondrobat, yang mengumpul disebut kelompok isogen. Macamnya rawan mielin atau tulang rawan mielin, tulang rawan elastis, dan tulang rawan serabut. E. Jaringan tulang. Matriksnya keras karena mengandung endapan garam, kalsium fosfat. Sel tulang disebut osteosit jika tua atau osteoblast jika muda. Jika mengenal tulang bunga karang, terdapat pada tulang-tulang yang pipih. Tulang kompak, sel-selnya tersusun dalam lamella Hevers yang mengelilingi saluran Hevers. F. Darah, merupakan jaringan ikat dengan matriks berupa cairan yang disebut plasma. Bagian besar terdiri dari air yang melarutkan zat-zat organik, garam-garam anorganis seperti CaCl2, KCl, NaCl, dan MgCl2. Elemen seluruhnya terdiri dari 1. Sel darah merah atau eritrosit, kedua sel darah putih atau leukosit,
Ketiga, trombosit. Gambar jaringan ikat. Jaringan ikat pada dasarnya tersusun atas 3 komponen utama, yaitu sel, serabut, dan substansi dasar. Gambar ini sel yaitu ada jaringan adiposa atau sel lemak berbentuk bulat, lonjong, atau poligonal berfungsi untuk menyimpan cadangan lemak. Lalu ada sel darah. Sel darah tersusun atas sel darah putih, keping darah, sel darah merah, dan plasma. Sel darah putih atau leukosit terdiri dari limfosit, basofil, dan eosinofil yang berfungsi untuk memfagositosis benda asing. Selanjutnya sel darah merah atau eritrosit berbentuk seperti cakram, tak berinti, dengan ukuran kurang lebih 7 mikro. Mengandung pigmen hemoglobin, berfungsi untuk mengangkut oksigen dan menyalurkannya ke seluruh tubuh. Kemudian ada sel plasma, yaitu berbentuk bulat telur dengan inti eksentris, terdapat di tempat yang mudah ditembus bakteri. Fungsinya untuk menghasilkan antibodi. Lalu ada keping darah atau trombosit yang berfungsi dalam pembekuan darah. Strukturnya berupa keping-keping kecil. Lalu terdapat tulang rawan. Tulang rawan atau kartilago merupakan spesialisasi dari jaringan ikat berserabut tebal dan matriks yang elastis. Tulang rawan bersifat kuat dan lentur. Penyusunnya yaitu kondrosit yang terletak di dalam rongga kecil atau lakuna. Tulang rawan berfungsi untuk menunjang jaringan lunak dalam organ dalam, melicinkan permukaan tulang dan sendi, serta sebagai rangka tubuh pada awal embrio. Selanjutnya ada jaringan otot yang tersusun atas nukleus fibroblas. Lalu ada jaringan ikat longgar yang penyusunnya yaitu serat elastis, serat retikuler, serat berkolagen, makrofaga, dan fibroblas. Lalu ada tulang sejati. Tulang sejati tersusun atas sel-sel tulang atau osteosit yang terbentuk dari osteoblas, terletak di dalam lakuna. Osteosit satu dengan osteosit lain berhubungan melalui kanalikuli. Osteosit tersusun dalam lapisan konsentris yang disebut lamela. Tulang sejati lebih keras dari kartilago karena matriksnya yang berupa serabut kolagen diperkuat oleh kalsium, fosfor, magnesium, dan hidroksi apatit. Yang ketiga, jaringan otot. Berfungsi untuk pergerakan bersama rangka, terdiri atas serabut-serabut otot yang dinamakan myofibril yang tersusun oleh sel-sel otot. Sel-sel otot dibungkus oleh selaput yang disebut sarkolema. Sel-sel otot berisi suatu cairan sel yang disebut sarkoplasma. Macam-macam jaringan otot ialah A. Otot polos, mempunyai myofibril yang homogen, merupakan otot tak sadar, terdapat pada dinding saluran pencernaan dan dinding pembuluh darah. B. Otot bergaris lintang atau otot serat lintang, mempunyai myofibril yang heterogen, merupakan otot sadar. Serabut ototnya mempunyai inti lebih dari satu yang terletak di pinggir, dan karena melekat pada rangka sering juga disebut rangka otot. C. Otot jantung. Meskipun mempunyai myofibril yang heterogen, ototnya dapat bercabang. Inti satu buah dan terletak di tengah. Selain itu mempunyai keping-keping interkalar. Jaringan saraf. Fungsinya untuk mengantarkan impuls bila ada rangsangan. Elemen seluler yang membangunnya disebut sel syaraf atau neuron. Neuron ini mempunyai bagian-bagian yaitu satu, dendrit, merupakan penjuluran pendek yang keluar dari badan sel. Fungsinya untuk mengantarkan impuls dari luar sel neuron ke dalam sel. 2. Badan sel, yang terdiri atas sitoplasma dan nukleus, berfungsi untuk menerima impuls dari dendrit dan mengantarkannya menuju akson. 3. Akson atau neurit, merupakan penjuluran yang keluar dari badan sel, berfungsi untuk menerima impuls dari badan sel dan mengantarkannya ke percabangan akson. 4. Sinapsis, persambungan antara ujung neurit sel saraf lain dengan ujung dendrit. 5. Selubung neurolema atau neurilema, merupakan selaput tipis paling luar dari akson, berfungsi untuk melindungi akson serta memberikan nutrisi pada akson serta regenerasi pada selubung mielin. 6. Selubung mielin, merupakan selaput tipis yang berhubungan langsung dengan akson dan terletak setelah selubung neurilema, berfungsi untuk melindungi akson dan memberikan nutrisi pada akson. 7. Sel Schwann, merupakan sel-sel yang terdapat di dalam selubung mielin, berfungsi untuk memperbaiki sel akson yang rusak atau regenerasi.
8. Nodus Ranvier merupakan celah di antara akson yang tidak tertutup oleh selubung neurilema, berfungsi untuk mempercepat penyampaian impuls ke neuron. Ini adalah gambar jaringan syaraf. Sistem organ pada hewan. 1. Sistem integumen atau kulit. Kulit secara umum terdiri dari 1. Lapisan epidermis yang dapat menanduk. 2. Lapisan dermis yang mengandung pembuluh-pembuluh darah, ujung-ujung dan badan-badan syaraf atau badan transe untuk dingin dan badan rufini untuk panas. Kulit mempunyai derivat-derivat seperti rambut, bulu, kelenjar, kuku, sisik, dan lainnya. Fungsi kulit antara lain 1. Sebagai pelindung atau proteksi dan sebagai ekstroreseptor. 2. Sebagai osmoregulator atau regulasi cairan tubuh. 2. Sebagai termoregulator atau pengatur suhu tubuh. 4. Sebagai alat pengapasan. Dan 5. Sebagai tempat cadangan makanan. 2. Sistem skeleton atau rangka. Fungsi rangka adalah untuk memperkuat serta melindungi bagian-bagian yang lemah dari tubuh. Ada invertebrata yang mempunyai skeleton luar atau disebut exoskeleton, misalnya siput. Pada foraminifera, skeletonnya terdiri dari kapur. Spons mempunyai persendian dan dapat digerakkan. Pada vertebrata, secara garis besar, skeletonnya dapat terbagi menjadi skeleton aksial, meliputi kolumna vertebralis atau ruas-ruas tulang belakang, dan tengkorak. Kemudian, skeleton apendikuler, meliputi gelang bahu atau pektoral dengan skeleton anggota badan, dan gelang pinggul dengan skeleton anggota belakang. 3. Sistem digestivus atau pencernaan. Fungsi pencernaan adalah untuk mencerna dan menyerap sari-sari makanan. Pada hewan invertebrata, pencernaan makanan dilakukan dengan cara yang sangat sederhana, seperti amoeba dengan vakuola makanan, pada planaria dengan gastrovaskuler. Pada hewan vertebrata, saluran pencernaan terdiri dari mulut, faring, esofagus, lambung, usus halus yang di dalamnya terdapat duodenum, jejunum, ileum, kemudian usus besar atau kolon, rektum, dan yang terakhir anus. Selain itu dilengkapi oleh kelenjar pencernaan yaitu hati dan pankreas. Selanjutnya adalah sistem otot. Otot rangka dibangun oleh serabut-serabut otot. Yang kedua ujungnya melekat pada tulang. Bagian tengah yang menggelembung berbentuk gelondong disebut parut atau gester. Bagian urat melekat pada tulang yang relatif tidak bergerak waktu kontraksi disebut origo, dan ujung lainnya disebut insertio. Ada pasangan otot yang bekerja saling membantu yang bisa disebut sinergistik. Contohnya adalah otot pronator teres dan otot pronator quadratus. Dan ada juga yang kerjanya berlawanan yang disebut antagonistik. Contohnya adalah otot bicep dan otot tricep. Otot berfungsi sebagai penyokong, pelindung organ internal, dan alat gerak. Selanjutnya, sistem respirasi atau pernafasan. Pada amoeba, pengambilan oksigen berlangsung secara difusi melalui permukaan tubuh. Hewan air seperti ikan dan larva-larva menggunakan insang sebagai organ respirasi. Dan pada katak, reptil, burung, dan mamalia, alat pernafasannya adalah menggunakan paru-paru. Pada ikan terdapat gelembung udara, dan pada burung dilengkapi dengan pundi-pundi udara. Organ penyusun sistem respirasi adalah hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Selanjutnya adalah sistem sirkulasi atau peredaran. Fungsi dari sistem sirkulasi adalah untuk mengangkut oksigen dan karbon dioksida, sari-sari makanan, melawan infeksi, dan pembekuan darah. Secara umum, sistem peredaran darah terdiri atas jantung, arteri, vena, kapiler, pembuluh, dan kelenjar limfa. Sistem sirkulasi pada beberapa hewan yaitu sebagai berikut. Pada belalang, terdapat sistem peredaran darah terbuka. Pada ikan, jantung berisi darah kotor karena pengambilan oksigen dilaksanakan oleh insang yang kemudian masuk ke aorta dorsal. Pada katak, terjadi pencampuran darah kotor dan darah bersih pada jantungnya. Pada katak pula, terdapat dua sistem vena aorta,
yaitu vena porta renalis dan vena porta hepatica. Dan terakhir pada burung, lengkung aorta yang berfungsi adalah sebelah kanan, sedangkan pada mamalia adalah sebelah kiri. Selanjutnya, sistem nervus atau sistem saraf. Sistem ini tersusun atas neuron-neuron atau sel-sel saraf. Dalam jaringan saraf, neuron bersambung satu dengan yang lain, sehingga dendrit neuron selalu berbatasan dengan neurit dari neuron lain. Daerah sambungan ini bisa disebut sebagai sinapsis. Pada sinapsis terdapat zat yang disebut neurohumor yang dapat menghantarkan impuls dari neuron yang satu ke neuron yang berikutnya. Berdasarkan fungsinya, ada beberapa macam neuron, yaitu neuron sensorik, neuron motorik, dan neuron asosiasi. Dalam melaksanakan fungsinya, pada sistem saraf terdapat reseptor, konduktor, pusat saraf, dan efektor. Selanjutnya, pada berdasarkan tanggapan impuls gerak dibagi dua, yaitu gerak biasa yang disadari dan terjadi pengolahan oleh SSP. Dan yang kedua adalah gerak refleks, gerakan yang tanpa disadari karena menanggapi impuls secara langsung. Sistem saraf terdiri dari sistem saraf pusat, yaitu otak dan susun tulang belakang, sistem saraf perifera atau tepi, dan sistem saraf otonom. Yang pertama yaitu saraf pusat. Pada hewan, saraf pusat terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Keduanya terlindung rapat dalam otak. Di antara jaringan saraf dan tulang-tulang terdapat lapisan yang disebut meninges. Otak berada di dalam tulang tengkorak atau kranium dan terletak di depan sumsum tulang belakang. Dan sumsum tulang belakang terdiri dari bagian luar, bagian dalam, dan saluran tengah yang berisi cairan cerebrospinal. Selanjutnya adalah saraf tepi. Saraf tepi bekerja di bawah kesadaran, artinya rangsang disampaikan ke pusat reseptor di otak besar. Berdasarkan pada letak pangkal percabangan, dapat dibedakan menjadi dua, yaitu saraf otak dan saraf sumsum tulang belakang. Selanjutnya yang terakhir adalah saraf otonom. Saraf otonom bekerja di luar kesadaran. Artinya, perangsangnya tidak disampaikan ke pusat reseptor dan tidak diolah di pusat motorik otak besar. Saraf otonom ada dua macam, yaitu saraf simpatis dan saraf parasimpatis. Selanjutnya adalah sistem reproduksi atau perkembangbiakan. Pada hewan betina, reproduksi dibangun oleh kelenjar-kelenjar kelamin betina yang bisa disebut ovarium, dan dilengkapi juga dengan saluran telur. Pada hewan jantan, kelenjar kelamin disebut testis, yang menghasilkan spermatozoa dan sering dilengkapi dengan kelenjar-kelenjar pembantu seperti kelenjar prostat, kelenjar bulbo-uretra, dan vesicula seminalis. Selanjutnya adalah sistem endokrin atau sistem kelenjar buntu. Berbeda dengan sistem saraf yang berfungsi sebagai pengatur yang cepat dan menekankan hubungan aktivitas tubuh dengan perubahan lingkungan. Sistem hormon ini bekerja dalam pengaturan yang lambat dan menekankan kegiatan dalam tubuh sendiri. Hormon adalah zat kimia yang dibentuk oleh kelenjar endokrin, yaitu kelenjar yang ekskresinya tidak dikeluarkan dari tubuh. Kelenjar endokrin disebut juga kelenjar buntu, yaitu kelenjar yang tidak mempunyai pembuluh sehingga langsung masuk ke peredaran darah. Berdasarkan fungsinya, hormon dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu hormon umum dan hormon lokal. Hormon umum adalah hormon yang berfungsi untuk mempengaruhi bagian-bagian tubuh di luar kelenjar pembentuknya. Hormon umum ada yang mempengaruhi semua sel tubuh tanpa kecuali, misalnya hormon tiroksin. Dan ada pula hormon umum yang bersifat khusus, yaitu yang hanya mempengaruhi organ-organ tertentu meskipun diedarkan darah ke seluruh tubuh, yaitu contohnya hormon gonadotropik. Selanjutnya adalah hormon lokal atau spesifik. Hormon ini adalah berfungsi untuk mempengaruhi sel-sel dalam organ pembentuk hormon tersebut. Contohnya adalah hormon gastrointestinal. Dalam tubuh manusia ada beberapa macam kelenjar endokrin,
yaitu hipofisis. Hipofisis disebut juga master of glands karena hormon-hormon yang dibentuknya sebagian besar berfungsi memacu pengeluaran hormon lain. Hipofisis terletak di bagian bawah otak dan dibagi menjadi tiga bagian, yaitu hipofisis anterior, hipofisis medula, dan hipofisis posterior. Selanjutnya adalah tiroid atau kelenjar gondok. Kelenjar gondok ini terletak di dekat pangkal tenggorokan. Tiroid adalah salah satu macam hormon yang disebut tiroksin, yang tersusun dari jenis asam amino tirosin dan yodium. Selanjutnya adalah paratiroid atau kelenjar anak gondok. Kelenjar yang menempel pada tiroid ini membentuk hormon paratormon. Hormon tersebut berfungsi untuk mengatur kadar kalsium darah. Ion kalsium merupakan mineral yang berperan dalam pembekuan darah, menyusun otot jantung, dan merupakan salah satu komponen penyusun tulang dan gigi. Selanjutnya adalah adrenalin atau kelenjar anak ginjal. Adrenalin ini terletak di atas ginjal dan ada dua bagian, yaitu adrenalin korteks dan adrenalin medula. Selanjutnya ada pankreas. Pankreas membentuk dua macam hormon, yaitu insulin dan glukagon. Terakhir adalah gonad. Sistem organ hewan yang terakhir adalah sistem ekskresi atau sistem pengeluaran. Ekskresi berfungsi untuk mengatur kandungan air dalam darah, volume atau pH atau tekanan osmotik darah, komposisi kimia darah, dan suhu tubuh. Organ tubuh manusia yang melakukan ekskresi antara lain adalah epitelium nasal, kelenjar ludah, paru-paru, hati, ginjal, usus besar, dan kulit. Ginjal berfungsi untuk membuang sisa-sisa hasil metabolisme protein seperti urea, NH3, dan asam urat yang bersifat racun. Pada protozoa, ekskresi dilakukan oleh vakuola berdenyut. Pada platyhelminthes, dilakukan oleh apa yang disebut Hamre cell, sedangkan pada cacing tanah berlangsung melalui nephridium. Dan pada hewan vertebrata, organ ekskresi yang utama adalah ginjal yang dibantu oleh kulit. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.